Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat dengan ikut berdonasi untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana subulas salam wa afhamana bisyari'atil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan khairil anam. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pecinta kajian Islam Masjid Al-Akbar Kota Sorong, Papua Barat Daya, dimanapun Anda berada yang menyaksikan kajian ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat kehidupan, nikmat kecukupan kebutuhan, dan yang paling utama adalah kita masih diberikan nikmat iman yang melekat dalam kolbu kita, tertancap, terhujam dalam kolbu kita, sehingga mampu mendorong aktivitas kita ke arah yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat taslim mudah-mudahan tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada segenap keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang istiqomah untuk tetap meneladani, mengembangkan, mendakwahkan risalah beliau. Mudah-mudahan di hari kiamat kelak kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pecinta kajian Islam BKM Masjid Al-Akbar rahimakumullah. Bulan ini merupakan bulan yang istimewa, bulan Dzulhijjah, di mana umat Islam lagi bersiap-siap dan bahkan tengah menuju kedua tanah suci, Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah, untuk menunaikan panggilan rukun Islam, yaitu ibadah haji dan umrah. Pemirsa rahimakumullah, ibadah haji merupakan dambaan dari umat Islam. Kalau kita tengok pelaksanaan ibadah haji tempo dulu, demikian panjang dan melelahkan waktu tempuh, mulai berangkat sampai pulang ke tanah air. Ada yang 1 bulan, 4 bulan, 6 bulan, bahkan bisa jadi sampai setahun baru kembali ke tanah air dalam rangka menunaikan ibadah haji. Nah, sekarang ini waktu lamanya bukan saat beribadah, tetapi waktu tunggu mendapatkan porsi untuk berangkat ke tanah suci relatif waktunya lama. Untuk di Kota Sorong itu sendiri, rilis dari penyelenggara haji dan umroh Kemenak Kota Sorong, diperkirakan sekitar 16 tahun baru bisa berangkat kalau daftarnya di tahun-tahun ini. Tentu ini bukan waktu yang pendek. Karena itu mudah-mudahan waktu yang demikian panjang ini bisa dimanfaatkan oleh calon jamaah haji untuk berbekal yang mumpuni agar ibadahnya kelak bisa dilaksanakan dengan penuh keikhlasan dan sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah Muhammad SAW.
Karena itu dalam kesempatan ini kajian kita sekitar masalah bekal beribadah haji. Kenapa bekal itu penting? Karena memang Al-Quran sendiri juga menekankan hal itu dalam surat Al-Baqarah 197 ditekankan, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab." Bawalah bekal karena sungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Dua kata kunci para pemirsa, bekal takwa dan akal yang sehat. Itu harus ada dalam benak orang yang melaksanakan ibadah haji. Karena itu seseorang tatkala melaksanakan ibadah haji harus dihadirkan dalam dirinya bahwasanya haji itu adalah ibadah yang sangat agung. Ibadah yang menjanjikan banyak hal, menjanjikan surga yang tinggi, menjanjikan diampuninya dosa-dosa, menjanjikan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para pemirsa harus benar-benar memperhatikan adab-adab, etika-etika tatkala berhaji. Karena itu Sayyidina Umar bin Khattab pernah berkata, "Ar-rakibu katsir wal hajju qalil." Yang naik kendaraan datang ke tanah suci katsir, demikian banyak, wal hajju qalil. Akan tetapi haji yang sungguh-sungguh qalil, tidaklah banyak alias sedikit. Karena itu pemirsa setia kajian Islam BKM Al-Akbar Kota Sorong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sejak awal para kerabat, para tetangga, para jamaah, ketika ada salah satu anggota keluarga atau jamaah mau pergi haji, maka diberikan semangat untuk mengantar. Bahkan yang mau berhaji itu sendiri karena keterbatasan waktu dan tenaga mengumpulkan jamaah, tetangga, keluarga untuk pamit karena mau berhaji. Karena itu diingatkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, kala itu para sahabat ketika mau berhaji minta bekal dari Rasul Muhammad SAW, dan diulang sampai berkali-kali. Kata Rasulullah, "Zawwadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta." Jawab Rasul, maka ya zawwadakallahu taqwa, bekalnya adalah bertakwalah kepada Allah. Wa ghafara dzambaka, mengampuni dosamu. Wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta, dan memudahkanmu dalam jalan kebaikan dimanapun kau berada. Ini adalah doa. Doa yang dipanjatkan Rasul Muhammad SAW tatkala para sahabat hendak menunaikan ibadah haji. Takwa, ampunan, dan kemudahan dimanapun berada tatkala hendak melaksanakan ibadah haji. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu perlu ditekankan orang yang berhaji. Pertama adalah hendaklah mengikhlaskan niat. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Al-Baqarah 196. Dan sempurnakanlah wa atimul hajja, ibadah haji, wal umrata, dan umroh, lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menandaskan berhaji, umroh harus dibarengi dengan ketulusan niat. Kenapa demikian? Ini tentu ayat ini menjadi perhatian bagi orang yang berhaji.
Ditegaskan Allah, wa atimul hajja wal umrah lillah. Kalau mau berhaji, berumrah, itu akan sempurna tatkala itu dilaksanakan, dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena memang orang berhaji itu memang butuh persiapan yang luar biasa, dan tatkala sudah berada di kedua tanah suci dibutuhkan fisik yang prima dan juga ilmu yang mumpuni. Karena itu harus orang berusaha mengikhlaskan niat. Dia beritahukan kepada saudaranya dan lain-lain, pada kerabatnya, tapi bukan dalam niat untuk riya, untuk sombong, tidak. Tapi karena hendaklah itu dilakukan dalam rangka untuk mengikis ya, perasaan-perasaan yang enggak baik, yang selama ini terpendam pada keluarga, kerabat, jamaah, dan tetangga yang ada di sekitarnya. Sehingga tidak mengganggu keikhlasan niat. Supaya tekad bulat berhaji itu benar-benar dapat tertanam bagi orang yang akan mau berhaji. Yang kedua, tentu juga harus berhaji itu membutuhkan ya, ilmu. Dalam arti harus sesuai dengan petunjuk yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mengikuti sunnah Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini hendaknya perlu belajar. Perlu belajar bagaimana tata cara berhaji, atau disebut dengan manasik haji, ilmu yang terkait dengan ibadah haji. Karena ibadah itu harus dibarengi dengan ilmu. Kalau enggak, nanti nggak tahu benar tidaknya ketika beribadah. Pelanggaran-pelanggaran dilakukan karena nggak ada ilmu, berbahaya. Maka sejauh hari pemerintah, dalam hari ini Kementerian Agama yang ditugaskan kepada penyelenggara haji dan umroh untuk membekali para jamaah dengan ilmu manasik haji. Dan itu harus diperhatikan dengan baik, ya, dituntaskan ilmunya itu tatkala masih tanah air, agar kelak ketika sudah berhaji tidak ada lagi konflik antara hati dengan amal perbuatan. Saya katakan demikian karena memang terkadang itu macam-macam cara beribadahnya di tanah suci ini, karena beda negara, ya, bahkan macam-macam mazhab. Nah, kalau nggak dibarengi dengan ilmu yang mumpuni, sudah jelas-jelas di sekitaran Ka'bah ragu, tawaf saya benar apa tidak? Jelas-jelas sudah sa'i, ini sa'i saya dari arah mana ini, benar apa tidak? Kok yang saya baca beda dengan yang jamaah dari sana? Sehingga muncul keraguan. Kalau raguan terus-menerus ya, menyelimuti orang yang berhaji, maka tidak ada ketenangan, kekhusyukan dalam beribadah. Akan mengganggu ibadah seseorang. Itulah perlunya ilmu. Maka dari itu perlu kita sampaikan di sini, perlunya bagi calon jamaah haji untuk benar-benar mempelajari ya, ilmu tentang berhaji, ilmu manasik haji, agar bisa menjadikan hajinya, ibadahnya itu tenang dan khusyuk. Pemirsa, dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berikut adalah menjauhi kemaksiatan. Man hajja falam yarfath walam yafsuk. Tidak boleh melakukan kefasikan, tidak boleh melakukan kemaksiatan. Kalau seorang sudah berhaji, sudah mengenakan pakaian ihram, itu sudah mulai berlaku semua larangan. Nggak boleh itu dilakukan. Kalau sampai itu terjadi, maka harus diganti dengan dam. Persoalannya, jamaah calon haji paham enggak itu kalau itu larangan? Ambil contoh yang simpel saja, para pemirsa. Ketika seorang hendak tahallul, sudah melakukan sa'i, ketika orang itu umroh wajib, dari tanah air menuju ke Jeddah, Jeddah ke Madinah, setelah 8 hari,
berangkat ke Makkah untuk umrah wajib, sudah selesai, dia karena ingin cukur habis, cukur gundul, langsung pergi ke barbershop. Nah di situ biasanya oleh tukang cukur, rambut itu disemprot dulu. Nah kalau itu menggunakan wewangian, padahal masih dalam kondisi belum tahallul, maka itu menjadi pelanggaran. Dan itu yang harus diperhatikan betul oleh jamaah calon haji. Jangan sampai itu nggak dipahami, maka karena semangatnya, karena sudah yakin sudah selesai tinggal tahallul, langsung lari menuju ke tempat cukur barbershop, disemprot dengan hairspray yang harum kayak sampo kayak apa itu, baru digundul. Nah duluan mana antara mencukur dengan memberikan wangian? Kan duluan kasih wangian. Maka dari itu, ini yang jamaah perlu fahami. Jangan sampai dilakukan. Nah terutama hal-hal yang menyangkut kemaksiatan. Jangan terbiasa ya canda-canda, atau di Papua biasa move ya, yang jorok-jorok, yang nggak bagus. Padahal masih mengenakan baju ihram. Kalau itu dilakukan, maka tentu hajinya bisa tidak sah dan harus bayar dam. Nah, pemirsa kajian Islam BKM Al-Akbar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang berikut bersabar. Bersabar ini perlu karena memang ibadah itu membutuhkan kesabaran, pergumulan dari berbagai etnis, suku, negara. Tentu punya culture, punya budaya yang macam-macam yang berbeda. Sehingga membutuhkan pemahaman, membutuhkan kelapangan dada. Sehingga ibadah itu enggak terpengaruh. Nah, karena itu suatu ketika Nabi pernah berpesan, berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya pahalamu al-ajru ala qadri nasbika wa nafaqtuka. Pahalamu wahai Aisyah sesuai berdasarkan keletihanmu dan nafkahmu. Ini perlu dicamkan baik-baik itu. Banyak yang harus menahan diri ketika kita beribadah haji itu. Demikian padatnya lintasan Ka'bah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sehingga terkadang kita lagi asyik berzikir, lagi khusyuk berzikir, orang pegang kepala kita, dia mau lewat, kita dilangkai. Bersabar, karena memang orang banyak. Sama-sama mau ibadah, ingin cari tempat, mendapatkan tempat. Nah kita kasih peluang sama-sama. Jangan sampai terbetik dalam diri kita mengatakan si A, si B nggak sopan, nggak punya adab dan lain-lain. Karena memang kesan itu mau ibadah semua. Hanya karena perbedaan ya, budaya dan lain-lain, maka bisa jadi hal itu kita mungkin menimbulkan berbenturan dengan budaya kita, padahal tidak. Nah, yang berikut adalah bertaubat. Ini juga perlu para jamaah calon haji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di awal tadi saya sampaikan Rasulullah ketika didatangi para sahabatnya minta bekal, ya, minta didoakan karena mau berhaji, maka Rasul zawadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka. Ya. Rasul mendoakan agar dosamu diampuni. Artinya banyak-banyaklah bertaubat. Kesempatan yang istimewa di sana itu. Dekat dengan pusaran Ka'bah, dekat dengan kelahiran para nabi Rasul. Mudah-mudahan dengan begitu memotivasi kita untuk banyak berdoa dengan ikhlas karena Allah. Dan mudah-mudahan doa-doanya dikabulkan Allah SWT sehingga kembali ke tanah air menjadi haji yang mabrur, hajjah mabrurah. Ya, laisal jaza ilal jannah. Tidak ada balasannya kecuali adalah surga. Dan tentu dambaan ini menjadi bagian mudah-mudahan dari semangat para calon jamaah haji sehingga ketika berhaji benar-benar hal-hal yang saya sampaikan tadi menjadi bagian bekal agar bekal itu benar-benar bisa menyatu dalam diri orang yang berhaji sehingga memudahkan dalam segala aktivitas ibadahnya. Pemirsa, dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan sekelumit yang saya sampaikan ini menjadi pencerahan
bagi khususnya calon jamaah haji yang hendak berangkat atau sementara dalam perjalanan laksanakan ibadah haji. Dan juga bagi yang belum, mudah-mudahan Allah memudahkan untuk kita semua ya menuju ke tanah suci. Balikna fi Makkah wal Madinah yusrun wala usrun. Allah sampaikan kita di sana dengan mudah dan tidak dengan kepayahan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Kita akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.